Salam sejahtera. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen tahun 2022. Video ini dibuat guna memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah PAK dalam Masyarakat Majemuk yang diampu oleh Bapak Dosen Erwin Bungasapan MPD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 7 anggota akan membahas tentang realitas dan pluralisme masyarakat di Indonesia. Pluralitas dalam konteks Indonesia merupakan keniscayaan sejak lahirnya bangsa ini. Catatan sejarah sejak pra-terbentuknya bangsa ini memang telah banyak disinggahi berbagai macam peradaban. Pluralisme atau kemajemukan suatu masyarakat dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara horizontal dan vertikal. Masyarakat secara horizontal dapat dilihat dari kenyataan yang menunjukkan adanya satuan-satuan sosial yang keragamannya dicirikan oleh perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat atau tradisi serta unsur-unsur kedaerahan lainnya. Perbedaan secara horizontal itu diartikan sebagai perbedaan yang tidak dapat diukur berdasarkan kualitas dari unsur-unsur yang membentuk keberagaman tersebut. Lalu apa saja pluralitas yang muncul karena peradaban tersebut? Mari simak penjelasan kami berikut ini. Pluralitas atau pluralisme berarti sebuah kemajemukan, atau secara sederhana dapat dipahami bahwa paham yang meyakini keadaan dan realitas yang tidak tunggal atau plural. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadikannya sebagai sebuah negara yang multikultural. Hal inilah yang mempengaruhi pluralisme di masyarakat Indonesia. Jenis pluralisme di Indonesia yang pertama yaitu perbedaan agama. Berbagai macam perbedaan agama, kepercayaan, dan tempat ibadah yang menjadi komponen dasar untuk menerapkan sikap saling menghargai dan toleransi.
perbedaan agama atau kepercayaan. Yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Keanekaragaman suku bangsa dengan budayanya di seluruh Indonesia merupakan kebudayaan bangsa dan perlu mendapat perhatian khusus. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang khas yang memberikan jati diri terhadap suku bangsa Indonesia yang lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya terdapat berbagai macam suku, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda antara yang suku satu dengan yang lainnya, dan dapat diketahui dengan mempelajari dari segi aspek kebudayaan suku bangsa tersebut. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk ciri khas budaya, bangsa, bahasa, agama, dan perilaku. Suku bangsa adalah suku sosial yang khusus dan bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia dikenal bangsa dengan banyak suku bangsa dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun demikian, beragam bangsa ini mampu mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Identitas nasional dalam aspek suku bangsa adalah adanya suku bangsa yang majemuk atau aneka ragam. Majemuk atau aneka ragam suku bangsa dimaksud terlihat dari jumlah suku bangsa kurang lebih 300 suku bangsa dengan bahasa dan dialek yang berbeda. Dalam sosiologis pada umumnya, suku bangsa dapat dikelompokkan berdasarkan dua hal, yaitu yang pertama, garis keturunan menjadi faktor utama bagi suku bangsa. Dalam praktiknya dikenal 3 macam pendekatan garis keturunannya. Perbedaan ekonomi. Keberagaman ekonomi bervariasi mulai dari sistem pertanian sampai industri modern.
Perbedaan pekerjaan. Kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia menjadi salah satu faktor keberagaman yang ada, baik itu formal maupun non-formal. Contoh pekerjaan formal meliputi guru, pegawai kantor bank, dan pegawai pemerintah. Perbedaan bahasa dan pulau. Indonesia memiliki lebih dari 250 bahasa yang tersebar di 13.667 pulau besar dan kecil. Terdapat 10 bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu yang pertama bahasa Jawa, yang kedua bahasa Sunda, yang ketiga bahasa Madura, yang keempat bahasa Minangkabau, yang kelima bahasa Musi, yang keenam bahasa Bugis, yang ketujuh bahasa Banjar, yang kedelapan bahasa Aceh, yang kesembilan bahasa Bali, dan yang kesepuluh bahasa Betawi.